Salawa Yahoo. Pada kesempatan kali ini saya Nata Anuduha di channel Nias Universe saya akan menjelaskan tentang Daro Salawa Ahe. Siapa yang tidak tahu Daro seperti ini? Pasti banyak yang tahu. Yang kita tahu sekarang ini adalah Daro biasa dan sudah ada di mana-mana, di rumah-rumah orang kaya di berbagai kota, bahkan di luar negeri. Mereka sebut ini kalau di luar negeri stool. Stool itu tidak berarti Daro begitu saja. Bahkan mereka artikan raise feed stool. Raise feed stool. Nah, lalu apa yang mau saya ceritakan pada bangku atau tempat duduk yang hanya dipandang sebagai tempat duduk atau bangku sederhana ini? Yang saya mau jelaskan di sini, sebenarnya ini bukan Daro atau tempat duduk biasa. Apa cerita di balik Daro Salawa Ahe ini? Saya cari-cari informasinya. Saya akan ceritakan apa tradisi, apa upacara yang dilakukan, dan apa syarat yang dilalui untuk bisa duduk di atas kursi ini. Dulu kursi ini bukanlah kursi orang sembarangan. Yang duduk di sini bukan saja laki-laki tapi juga perempuan. Tapi sebelum duduk di sini, seorang perempuan atau seorang laki-laki dia terlebih dahulu melakukan acara yang juga didukung oleh ere. Ere itu kalau kita pahami sekarang itu praktisi agama suku Nias, atau boleh kita katakanlah pemimpin agama suku Nias sebelum mereka mengenal agama yang ada sekarang. Sebelum dia duduk di sini, yang bersangkutan sudah membuat kursi ini, bangku ini, tempat duduk ini. Ini namanya Daro Salawa Ahe. Daro Salawa Ahe ini tempat duduknya. Tapi karena ini tinggi, maka disebut Daro Salawa Ahe. Daro itu tempat duduk, lalu Salawa itu tinggi. Nah, walaupun ada arti Salawa juga yang sekarang, yaitu pemimpin adat atau hanya diartikan sekarang ini sebagai kepala desa. Jadi Daro Salawa Ahe. Ahe itu kaki, jadi kakinya ini tinggi. Tempat duduk yang berkaki tinggi, itu artinya Daro Salawa Ahe. Nah, sebelum seseorang duduk di sini, dia terlebih dahulu berlutut di hadapan ere tadi, pemimpin agama suku itu tadi, pemandu agama suku itu, dan oleh ere itu kemudian dia mengizinkan untuk duduk. Sebelum duduk ada lagi syarat yang lain, yaitu dia harus disuapi oleh ere yang tadi dengan telur ayam yang sudah direbus. Dikupas kulitnya, sudah direbus, lalu disuap dengan telur ayam itu bersamaan dengan nasi adat. Ini berlaku hanya di Teluk Dalam saja, bukan di seluruh wilayah Nias. Jadi sekali lagi saya katakan, ini berlaku di wilayah Teluk Dalam saja. Setelah dia disuapin oleh ere tadi dengan telur dan nasi adat, maka dia baru bisa duduk di atas ini. Dan ini tempat duduk kepada orang yang disimbolkan sebagai si ulu saja. Setelah dia disuapin ini, dia tidak bisa katanya menerima makanan dari orang tuanya. Hanya dari ere ini saja yang pertama, tidak bisa dari orang lain. Dan itulah syarat utama untuk duduk di tempat ini. Selain itu, ini sedikit tidak bagus ceritanya, dan ini sudah kebudayaan pada masa lampau, tidak dipraktekkan sekarang ini. Pembuat ini kan ada pembuatnya, pembuat dari
Daro-daro Salawahe ini terbuat dari kayu. Setelah dia membuat ini dan setelah ritual tadi, upacara tadi dilakukan, katanya dulu pembuat dari bangku ini, tukangnya dibunuh. Nah, ini satu tradisi yang sebenarnya tidak bagus, tapi ini saya harus ungkapkan itu sudah tradisi lama. Nah, ada dua wujud dari Daro-daro Salawahe ini, ada yang dari kayu dan ada juga dari batu. Nah, kalau dia dari kayu itu tentu dari di rumah, dan dari kayu ini juga berbagai model. Kita bisa melihat model-modelnya. Ini kalau kita lihat, ini lihat ada 4 bilah. Ini berarti sebelum mengenal batu mereka membuat dari kayu. Nah, jadi ada yang dari kayu, ini tiangnya 4, lalu ini juga dari kayu. Kita lihat ini ada ukiran, kakinya ada 4 dan ada ukiran bulat di sini seperti gong. Biasanya gong itu dibunyikan pada saat ada acara adat besar. Ini walaupun dengan ornamen-ornamen ini mereka membuatnya pada Daro-daro Salawahe. Yang lain, corak yang lain juga macam-macam corak. Nah, kita lihat ukiran ini. Ini satu corak yang menarik sekali. Mereka membuatnya dengan berbagai ukiran. Seperti kalung. Kalung itu. Kalung yang kemudian dililit dan mereka ukir di sini sebagai pengikatnya. Ini yang dari kayu. Ada lagi yang menarik. Sering sekali kita melihat kakinya ini adalah gambar orang yang sepertinya mengusung atau mengangkat orang di atasnya. Begini dia, jadi jongkok dan seperti mengangkat orang yang ada di atasnya. Bangku seperti ini. Di Gomo, di Nias Tengah, biasanya yang kaki dari bangku ini dengan tangan orang mengusung ke atas, itu artinya bahwa orang tersebut telah diusung dalam suatu prosesi adat dengan usungan atau kursi atau tempat duduk yang kalau di sana disebut osa-osa. Ada yang mereka sebut osa-osa ni obehe. Nah, setelah kemudian tradisi itu tertransformasi sampai ke Teluk Dalam, tidak lagi demikian. Mereka hanya buat pada tempat duduk saja. Ini seperti berkaki 4. Nah, itu kita bisa melihat juga dari batu-batu yang mereka ukir. Berbagai model dari tempat duduk itu. Kita bisa melihat di bawah mata luo, ada tempat duduk, ada 2 sebelah kiri dan kanan di bawah mata luo itu. Ada tempat duduk atau takhta atau singgasana dari batu, kiri dan kanan dari rumah itu. Jadi ada 4 tiang dia, seperti kita lihat di foto. Nah, ada 4 tiang, ada kiri dan kanan. Orang tidak mengenal lagi apa namanya itu. Orang cenderung mengatakan bahwa daro-daro atau singgasana kebangsawanan atau kerajaan itu yang batu yang besar yang ada di halaman itu dengan juga ada batu yang berdiri tinggi. Padahal ada 2 batu yang penting lagi, yaitu yang kursi atau singgasana dari batu yang berkaki 4 itu lebih penting karena bangsawan itu duduk di atas itu di Daro-daro Salawahe itu. Daro-daro Salawahe yang terbuat dari batu. Jadi ada hubungannya dengan Daro-daro Salawahe ini yang terbuat dari kayu yang ada di rumah dan Daro-daro Salawahe yang menjadi tanda kebesaran, tanda tingginya status sosial sebagai si ulu si ma'awali yang ada di halaman rumah.
Dan itu kita bisa lihat di beberapa desa di Teluk Dalam. Ada model-model yang lain. Kursi atau singgasana kebangsawanan itu yang ada di Teluk Dalam. Misalnya, kita bisa melihat singgasana bangsawan yang sudah sempurna status sosialnya di Hili Semetanu. Kita bisa lihat seperti ini. Lalu juga di Hili Modegraya, mereka sebut itu korosi batu atau kurusi batu. Nah, kurusi batu. Nah, itu juga beda modelnya. Tapi di beberapa desa kita menemukan daro-daro Salawa Ahe yang terbuat dari batu, daro-daro Asi Ulu, yang ada batu bulat seperti begini dan ada tiang 4 yang seperti ini. Nah, itu biasanya di halaman rumah bangsawan yang sudah sempurna status sosialnya atau si ulu, si ma awali. Jadi tempat duduk ini bukanlah tempat duduk sembarangan. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu. Yang kayu berada di rumah dan yang batu berada di halaman rumah sebagai monumen bahwa bangsawan tersebut telah melakukan pesta jasa, pesta untuk meneguhkan statusnya sebagai bangsawan yang telah sempurna status sosialnya atau si ulu, si ma awali. Jadi daro-daro Asi Ulu, singgasana kebangsawanannya ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu. Walaupun sekarang kemudian setiap desa mengkreasi apa yang bisa mereka gambarkan pada kursi kebesaran mereka. Itu dia cerita di balik kursi atau tempat duduk yang disebut daro-daro Salawa Ahe ini. Ini bukanlah tempat duduk biasa. Boleh kita katakan kalau terbuat dia dari kayu maupun batu itu singgasana kebangsawanan. Tapi sekarang ini sudah berada di mana-mana. Nah, itu tidak apa-apa. Ini hanya perlu saya jelaskan supaya orang tahu apa cerita di balik dari daro-daro Salawa Ahe ini yang terbuat dari batu dan juga yang terbuat dari kayu. Nanti bisa melihatnya di Bawah Mata Luo, bisa melihat juga di Ora Hilifau, bisa melihatnya juga di Hili Amaitaniha. Di situ ada daro-daro Salawa Ahe yang terbuat dari batu dan di desa-desa lain. Sedangkan model yang lain juga boleh kita lihat dua-dua. Di Hili Semetanu ada tempat duduk atau daro-daro Salawa Ahe dan juga singgasana dalam bentuk yang lain yang cukup menarik. Inilah sepenggal cerita di balik daro-daro Salawa Ahe yang banyak sekali penggemarnya sekarang ini dipesan oleh orang-orang atau turis-turis dari mancanegara juga di Indonesia ini. Mereka biasanya beli ini sebagai souvenir. Tetapi ingat bahwa cerita di balik ini ada, maka perlu saya jelaskan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang keunikan-keunikan dari kebudayaan Nias yang kita cintai. Terima kasih Anda telah mendengarkan saya, Anda telah menonton saya di channel Nias Universe. Jangan lupa dukung channel ini dengan mensubscribe dan membagikannya kepada saudara, kepada teman, dan kepada siapapun supaya semakin orang tahu apa cerita di balik tradisi unik dari kebudayaan Nias. Yahoo!